Jemaat yang terkasih, pembacaan di pagi hari ini terambil dari dua bacaan. Pembacaan yang pertama terambil dari pertama Korintus pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, dan yang kedua 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukankah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Asnat Niwanatar, aslinya dari Sumba, tapi saya cari makan di Yogyakarta. Ya, jadi saya dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Suami saya orang Batak, pendeta juga, dosen juga. Jadi kami itu interdenominasional. Karena dia Lutheran, saya Calvinis gitu ya. Tapi kami jarang bertengkar. Nah, ini contoh oikumene itu dalam keluarga. Nah, ini kali pertama saya ke Merauke, tapi kalau Jayapura sudah 3 kali, ke Sorong, Manokwari sudah. Semoga kota-kota yang lain nanti juga bisa dikunjungi. Senang bisa datang ke Merauke dan bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang semuanya ramah menyambut kami. Ya, di PGI saya salah satu anggota dari MPH. Baik Bapak Ibu, hari ini
kita merenungkan tentang bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Pertumbuhan menandakan bahwa ada kehidupan. Sesuatu yang hidup seharusnya dia tidak hanya bertumbuh, tapi juga berkembang dan kemudian berbuah. Kalau dia tidak berkembang dan tidak berbuah seperti pohon ara, maka akan ditebang karena tidak ada manfaatnya. Kecuali kita mau buat bonsai gitu ya, tanaman bonsai yang juga indah gitu ya, tergantung dari kebutuhan kita. Tapi setiap kehidupan pasti kita mengharapkan bahwa tanaman itu harusnya berkembang dan kemudian menghasilkan. Nah, demikian pula dengan kehidupan manusia. Hidup ini tidak hanya lahir, tetapi juga diharapkan untuk bertumbuh, ya, tidak menjadi kerdil, apalagi tidak menjadi dewasa. Demikian juga dengan iman Kristen. Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi menegur jemaat Korintus karena iman mereka belum bertumbuh atau belum matang, belum dewasa, dan masih berpikir dan bersikap seperti anak-anak, meskipun mereka sebenarnya sudah lama menjadi orang Kristen, orang percaya. Nah, Paulus menggambarkan kondisi mereka dengan metafora makanan rohani. Ia berkata bahwa mereka masih membutuhkan susu, dan susu biasanya ya hanya untuk bayi dan balita gitu ya. Jadi kalau mereka sudah dewasa harusnya tidak lagi minum susu gitu ya, tetapi makanan keras. Tetapi ternyata mereka belum siap menerima yang seperti itu, makanan yang keras gitu ya. Nah, iman yang belum dewasa biasanya terlihat dari sikap suka iri hati. Ya. Orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang pakai baju baru, kita yang sibuk cari tahu beli di mana, harganya berapa gitu. Di sini sering terjadi begitu atau tidak Bapak Ibu? Sering toh ya. Lihat orang pakai baju baru, tas baru, mobil baru, pasti kita yang resah gitu, gelisah gitu. Tanya, ya, kalau perlu kita juga berusaha supaya begitu. Dan tanda lain yang sikap kekanak-kanakan adalah suka berselisih dan bertengkar satu dengan yang lain. Yang dilakukan hanya cari masalah gitu ya. Suka sekali menciptakan konflik, pertengkaran antara satu dengan yang lain. Kalau tidak ada masalah ya cari-cari masalah gitu supaya bisa berkelahi. Dan yang terjadi adalah persekutuan kita menjadi terganggu. Ya, hidup tidak damai, tetapi sering diwarnai oleh berbagai pertengkaran. Nah, beberapa hal yang biasanya terjadi Bapak Ibu adalah kita seringkali mempersoalkan siapa yang paling banyak bekerja. Dan kita merasa sakit hati kalau orang yang sedikit bekerja ya dihargai, dikasih honor gitu ya. Apalagi kalau honornya lebih besar, wah pasti kita tidak terima. Masa dia kerjanya sedikit kok dia dibayar gitu ya. Sementara saya yang banyak kerja ya dihargai sedikit. Lalu kita mengeluh karena kita merasa kita lebih banyak bekerja tetapi sedikit dihargai. Ya, apalagi kalau tidak ada ucapan terima kasih, pasti kita kecewa sekali. Ya. Nah, ada juga masalah di jemaat yang sering kali terjadi adalah kritik. Ya, ada orang yang kalau dikritik itu marah, tersinggung. Karena banyak di antara kita melihat kritik itu sebagai menyerang pribadi seseorang. Walaupun kritik itu membangun, tetapi kita tersinggung, begitu ya. Ya bisa jadi juga mungkin karena cara kita mengkritik itu yang menyakiti, gitu ya, sehingga ada orang yang tersinggung dan tidak bisa menerima itu. Jadi walaupun kritiknya itu baik, kalau cara menyampaikannya tidak baik, maka akan menimbulkan konflik.
Masalah yang lain adalah biasanya di jemaat, saya tidak tahu di sini ya, kalau di jemaat saya di Sumba itu ada orang yang merasa paling berkuasa di gereja. Di sini ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada suara ini. Ada tidak? Tidak ada gitu ya, syukurlah. Jadi biasanya itu tokoh masyarakat atau orang kaya. Ya, di jemaat tempat saya melayani, ada seorang bapak yang kalau duduk itu harus di depan. Ada kursinya sendiri yang tidak boleh orang lain duduk di situ. Ya, kalau orang lain duduk, wah bisa masalah itu. Ya. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kaya yang seringkali merasa bahwa suaranya yang harus didengarkan dan orang harus mendengarkan dia karena dia merasa dia yang punya kuasa di tempat itu. Dan ini juga seringkali menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Yang lain pasti ngomel-ngomel, ya kita juga sama-sama kasih kolekte kok, kasih persembahan, kenapa dia merasa lebih hebat dari yang lain gitu ya. Masalah yang juga terjadi adalah terjadi kubu A lawan kubu B. Ya, dan sering yang terjadi adalah kubu A mendukung pendeta A, ya, kubu B mendukung pendeta B gitu. Dan seringkali yang menjadi pertimbangan adalah suka dan tidak suka. Oh, saya suka pendeta A karena dia jago khotbah. Tapi yang kelompok B lebih suka dengan pendeta B, oh karena dia sering perkunjungan, ya, melakukan pendampingan pastoral kepada umat. Dia tidak menjadi pendeta mimbar, tetapi pendeta yang suka melawat. Ya, dia hadir ketika warga jemaat punya masalah, ketika warga jemaat sedih, ya, dia hadir di sana bersama-sama dengan warga jemaat. Ya. Jadi suka dan tidak suka. Ada juga yang lebih suka pendeta laki-laki daripada pendeta perempuan. Di jemaat saya dulu pernah juga begitu. Ya, suka pendeta laki-laki. Karena kalau kemana-mana tidak perlu harus diantar. Kalau pendeta perempuan itu, wahai kita harus antar dia kemana-mana. Ada juga yang kasar bilang begini, tidak usah pendeta perempuan, sedikit-sedikit hamil, sedikit-sedikit beranak gitu ya, kasar sekali. Padahal itu anak bersama kan, maksudnya anak kita juga warga jemaat kalau pendetanya punya anak kan. Tapi itulah yang terjadi. Lebih suka pendeta laki-laki daripada pendeta perempuan. Tapi ada juga yang lebih suka pendeta perempuan karena dianggap lebih rajin, lebih teliti. Nah, ini perbedaan rasa suka ini yang seringkali bermasalah di dalam jemaat. Atau antara pendeta tua dengan pendeta muda. Ada yang lebih suka pendeta tua karena dia memegang teguh aturan, ya, lebih rajin misalnya. Tapi ada juga yang suka pendeta muda karena lebih paham tentang generasi muda, lebih kreatif, suka pembaharuan seperti itu. Ya, jadi biasanya timbul kelompok-kelompok. Juga yang pernah terjadi adalah ada yang membandingkan antara pendeta yang lama dengan pendeta yang baru. Di tempat saya itu sistemnya di mana pendeta itu ditabis ya seumur hidup di situ. Suka atau tidak suka harus suka gitu kan. Nah, biasanya kalau dia sudah tua datang pendeta muda atau pendeta yang lain, yang muda ini sering dibanding-bandingkan dengan yang lama. Jadi yang lama itu jadi standar. Oh, kalau pendeta yang dulu tidak seperti itu. Kenapa yang sekarang begini gitu. Nah, itu kan masalah juga gitu, karena setiap orang beda gaya kepemimpinannya, beda karakternya gitu. Jadi kita harusnya bisa menerima siapapun yang datang di jemaat kita. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, ini yang banyak sekali terjadi yang kemudian menimbulkan masalah dan perpecahan di dalam jemaat. Hal yang sama juga terjadi di jemaat Korintus. Warga jemaat lebih sibuk mempersoalkan, membandingkan dan membanggakan pelayan Tuhan. Siapa yang lebih besar di antara Paulus dan Apolos? Kalau Paulus ya, dia lebih suka melakukan penginjilan. Sedangkan Apolos memang jago dalam berkhotbah gitu. Jadi mereka membandingkan antara dua pelayan Tuhan ini daripada membangun kehidupan beriman yang berakar pada Kristus. Pernah terjadi di Jawa ya, ada 2 pendeta di situ. Semoga di sini tidak terjadi ya, ada 3 pendeta di sini. Itu waktu pemilihan pendeta,
ada 2 calonnya. Grup A mendukung pendeta 1, grup B mendukung pendeta B gitu. Nah, ketika pendeta yang B itu kalah, yang A yang menang, itu mereka pindah ke gereja yang lain bersama dengan pendetanya. Ternyata di sana juga bermasalah. Pindah lagi ke gereja yang lain. Jadi warga jemaat Kutu Loncat. Padahal dimanapun kita pindah pasti selalu ada masalah. Jadi harusnya bagaimana kita menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya. Bukannya main pindah-pindah terus gitu ya. Nah, Paulus menyinggung perpecahan di kalangan jemaat di mana orang-orang Kristen ya di sana telah membentuk kelompok-kelompok yang mengandalkan rasul mereka masing-masing. Seperti Paulus ya, Paulus yang hebat, yang lain juga mengunggulkan Apolos lebih hebat dari itu gitu ya. Dan ini yang kemudian terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Paulus bertanya, bagaimana bisa terjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh kematian Kristus justru mengandalkan rasul-rasul mereka dan bukannya Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ternyata lebih melihat pada kepintaran seseorang untuk menonjolkan diri daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kepintaran, ada pepatah yang mengatakan, jadilah pintar, tetapi jangan merasa pintar. Seandainya semua orang melakukan atau hidup sesuai dengan pepatah ini, barangkali hidup kita akan semakin baik. Tetapi karena manusia lebih sering menonjolkan diri dan merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain, bahkan sering tidak mengakui kemampuan orang lain, maka timbullah perselisihan atau konflik. Orang seperti ini biasanya suka merendahkan orang lain dan tidak menghargai pendapat orang lain, dan biasanya juga sulit mengalah. Jadi hanya dia yang benar, hanya dia yang baik, dan hal ini bisa kita saksikan di dalam kehidupan keluarga, di masyarakat, dan juga di dalam gereja. Pokoknya dia yang paling hebat, sempurna dari semua. Saudara-saudara, kepintaran adalah sesuatu yang baik, sehingga tidak salah apabila orang menjadi pintar. Dan itulah sebabnya kita menyekolahkan anak kita sampai perguruan tinggi dengan harapan dia bisa menjadi orang yang pintar. Karena lebih baik pintar daripada bodoh. Kalau bodoh gampang sekali dimanipulasi seperti itu. Tetapi menonjolkan kepintaran atau menunjukkan kehebatan kita, memegahkan diri atau sombong, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Karena Allah tidak menginginkan orang yang demikian. Saudara, seringkali orang mengatakan atau berpikir bahwa orang pintar itu pasti bijaksana. Tidak. Orang pintar belum tentu bijaksana. Tetapi orang bijaksana pasti dia adalah orang yang pintar. Jadi jadilah bijaksana sekaligus pintar, tetapi pintar belum tentu bijaksana. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan fisik ya, karena dia tidak bisa berkhotbah dengan baik. Juga rasa takut dan gentar, mungkin karena dia melihat jemaat Korintus itu kota besar dan hebat-hebat, banyak orang pintar di sana. Atau karena masalah-masalah yang muncul di sana. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tugasnya tidak mudah. Ada banyak tantangan, tetapi sekaligus juga mengakui bahwa ada kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan dia untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Jadi kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Dan pada akhirnya Rasul Paulus mengungkapkan apa yang menjadi tujuannya, yaitu agar jemaat Korintus memiliki iman, bahkan iman yang terus bertumbuh dan berbuah.
Iman tersebut adalah iman yang berpijak pada kuasa Allah, bukan pada hikmat manusia. Sudah semestinya iman kita tidak ditentukan oleh penampilan seseorang yang pintar berkhotbah. Bukan itu yang penting. Kata-kata yang indah mungkin, ya, atau kepandaian, kecakapan berkhotbah, tidak. Ya, tetapi bagaimana kita mampu mengubah cara berpikir seseorang sehingga dia bisa memiliki iman yang baik dan bertumbuh. Banyak kadang orang datang ke gereja, ya, itu bukan mau dengar khotbah, tapi mau menilai khotbah. Pernah terjadi Bapak Ibu? Ya, kita menilai yang berkhotbah, bukan mendengarkan apa yang disampaikan. Dia tidak bisa berkhotbah, khotbahnya bikin mengantuk saja, gitu, membosankan dan lain sebagainya. Padahal belum tentu apa yang didengarkan itu dia lakukan. Tetapi kita selalu menilai apa yang kita lihat. Paulus mengingatkan bahwa pelayanan bukanlah ajang persaingan atau pencarian nama. Paulus kemudian menggunakan gambaran menanam dan menyiram untuk menjelaskan hakikat dari pelayanan. Dia menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Pelayanan manusia, betapapun pentingnya, setiap orang punya keterbatasan. Karena itu dia menegaskan bahwa pelayanan adalah kerja bersama, ya, bukan ajang untuk bersaing, kompetisi, bukan itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat tidak ada satu pelayan pun yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan, tetapi juga punya kelemahan atau kekurangan. Ya, ada memang kadang pelayan yang merasa dia paling hebat. Jadi kalau kerja-kerja begitu, ya, dia mengklaim itu sebagai usaha dia, pekerjaan dia. Ada juga orang yang suka pelayan Tuhan, ya, yang suka memanfaatkan orang lain. Dia cuma tukang suruh-suruh saja gitu, ya. Tetapi kalau kegiatan itu berhasil, dia menonjolkan diri bahwa itu usaha dia gitu. Padahal sebenarnya usaha bersama. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu di jemaat. Kita harus sadar bahwa pertumbuhan iman dan buah pelayanan sejati bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari Allah dan diarahkan atau ditujukan kepada Allah dan demi kemuliaan Allah. Pesan ini dipertegas dalam 2 Petrus ayat 3 sampai 18, di mana jemaat diajak untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Pertumbuhan iman bukanlah sesuatu yang terjadi spontan, begitu ya, tiba-tiba, tidak. Pertumbuhan iman membutuhkan proses yang terus-menerus, ya, belajar terus-menerus, dan semuanya itu diarahkan untuk Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bertumbuh dalam iman berarti kita berani meninggalkan sikap kekanak-kanakan, sikap egois, iri hati, suka bersaing dengan orang lain, ketergantungan pada figur tertentu, figur pendeta mungkin atau figur penatua tertentu. Bertumbuh dalam pelayanan berarti belajar bekerja bersama, saling menghargai peran yang berbeda, dan ada peran-peran yang berbeda gitu, ya, tugas yang berbeda, tapi semuanya sebenarnya kita kerjakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak ada orang yang lebih menghargai pekerjaan yang besar. Sekecil apapun keterlibatan kita, semuanya berharga di hadapan Tuhan. Karena itu kita berhenti untuk membanding-bandingkan tugas pelayanan kita. Jadi jangan membandingkan, tetapi sandingkanlah, bersanding, bukan membandingkan. Dan jangan juga kita mencari kepujian, kemuliaan bagi diri sendiri. Kalau mau cari puji jangan di gereja, tapi di luar sana. Karena apa yang kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam konteks pelayanan di Papua, gereja di Papua, firman ini memiliki makna yang sangat relevan.
Gereja-gereja di Papua hidup di tengah realitas yang kompleks. Ada banyak orang yang miskin walaupun kita alamnya kaya raya. Masih banyak orang yang mengalami ketidakadilan sosial, konflik, trauma sejarah, serta tantangan kesehatan dan pendidikan. Di tengah situasi itu, gereja terpanggil atau dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk bertumbuh, baik dalam iman maupun di dalam pelayanan kita secara kontekstual dan membebaskan. Pakai ilmu ubi, tetap merambat walaupun dibabat atau dihambat. Yang pertama, Bapak Ibu, bertumbuh dalam iman berarti gereja dan umat diajak untuk tidak berhenti pada iman yang bersifat ritual atau tradisional. Tetapi iman yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebebasan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Iman yang dewasa, yang tidak mudah terpecah belah. Hari pertama datang di Merauke, kami bertemu dengan ibu-ibu perempuan hebat Papua. Ibu-ibu yang berjuang, berteriak untuk kerusakan alam Papua. Yang memperjuangkan tanah mereka yang dirampas, diambil. Saya sangat terkesan dan terharu dengan itu. Ternyata ada banyak perempuan Papua yang hebat dan tidak berdiam diri ketika melihat ketidakadilan terjadi di masyarakat. Hal yang kedua, Bapak Ibu, bertumbuh dalam pelayanan berarti menghidupi semangat kerjasama, baik sebagai pendeta, penatua, aktivis gereja, pelayan pujian, pemain musik, bahkan koster pun adalah rekan kerja kita bersama. Karena itu kita harus bergandengan tangan satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan peran dan tugas kita masing-masing. Kalau kita mau berhasil, kita harus bersatu. Yang ketiga, firman ini menantang gereja untuk menyadari bahwa hasil pelayanan bukanlah ukuran utama kesuksesan. Yang penting adalah bagaimana kita setia di dalam pelayanan kita dan menghasilkan perubahan-perubahan besar di dalam jemaat kita. Kesetiaan inilah yang akan memampukan kita melakukan pendampingan kepada warga jemaat kita dalam semua kategori. Yang keempat, gereja di Papua dipanggil untuk bertumbuh dalam pelayanan yang menyembuhkan luka dan trauma. Banyak umat hidup di tengah-tengah penderitaan yang panjang. Banyak umat yang menderita karena kemiskinan. Tidak ada pekerjaan atau pengangguran. Banyak umat yang menderita karena politik dan harus hidup di pengungsian-pengungsian. Lingkungan yang hancur, dan itulah yang kita saksikan sehari-hari. Pelayanan yang dewasa adalah pelayanan yang hadir, mendengarkan, berjalan bersama, memberi harapan, sambil percaya bahwa Allah sedang berbicara di tengah-tengah keterbatasan kita. Saudara-saudara, bertumbuh dalam iman dan pelayanan bukanlah tentang menjadi besar atau terkenal, tetapi tentang menjadi setia dan dewasa di hadapan Allah. Kita menanam dan menyiram sesuai dengan panggilan kita, tetapi Allah yang menumbuhkan. Kiranya gereja dan umat di Papua terus bertumbuh di dalam cinta kasih, pengenalan akan Kristus, dan pelayanan yang membawa kehidupan bagi sesama dan seluruh dunia. Saat teduh bagi kita semua.